Gambaran tersebut memperlihatkan kondisi di Indonesia yang masih terperangkap oleh lingkaran kemiskinan, di mana akses kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi saling berkaitan satu sama lain. Kemiskinan bukan hanya muncul sebagai persoalan pendapatan, tetapi juga sebagai rangkaian hambatan struktural yang menghalangi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan juga berkelanjutan. Dalam kajian ini, kita akan melihat penanggulangan kemiskinan dirancang melalui pendekatan multidimensi. Kemiskinan sebagai masalah multidimensional. Saat ini kita kenal kemiskinan dapat dipahami sebagai masalah yang melibatkan dari berbagai banyaknya faktor. Dari kajian-kajian yang telah saya baca, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan saja, tetapi juga terdapat keterbatasan layanan dasar, kesempatan, serta kemampuan seseorang untuk menentukan arah hidupnya. Menurut World Bank, pada tahun 2022 menekankan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan investasi pendidikan, kesehatan, serta sistem perlindungan sosial, yang mana artinya ekonomi saja tidak cukup, diperlukan investasi sosial yang terukur dan berbasis bukti. Amartya Sen pada karyanya Development of Freedom menyatakan bahwa kemiskinan adalah keterbatasan kemampuan seseorang untuk melanjutkan kehidupan yang ia nilai berharga. Nah, dalam hal ini berarti strategi penanggulangan harus mampu memperluas kapasitas dan kesempatan individu, bukan hanya memberikan bantuan sementara. Di Indonesia, strategi penanggulangan kemiskinan telah banyak berubah. Jika dahulu lebih bersifat karyatif, namun sekarang lebih bersifat partisipatif dan memberdayakan masyarakat. Contohnya seperti program Keluarga Harapan, PNPM Mandiri, dan Dana Desa menunjukkan pergeseran menuju model yang lebih berkelanjutan, serta melibatkan warga sebagai bagian dari solusi. Terdapat 3 strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, strategi makro. Strategi ini berfokus pada kebijakan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pada pendekatan ini berada di tingkat negara, dan pendekatan ini biasanya menggunakan mekanisme top-down. Yang kedua, strategi mikro. Pada strategi ini melibatkan masyarakat secara langsung, seperti dalam potensi lokal dan partisipasi masyarakat sekitar. Yang ketiga, interaksi. Strategi interaksi dan keadilan. Pada strategi ini diarahkan untuk melindungi kelompok rentan serta mengatasi diskriminasi dan juga mengurangi ketimpangan. Pendekatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia melibatkan 2 mekanisme utama, yaitu pendekatan top-down dan juga pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down ini berasal dari pemerintah pusat dan juga lembaga-lembaga negara, yang contohnya seperti program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, dan dana desa. Pada pendekatan ini, banyak penerima manfaat, namun terdapat kurangnya responsif terhadap kondisi lokal. Yang kedua, pendekatan bottom up. Pada bottom up ini, pendekatan yang melibatkan masyarakatnya sendiri. Nah, disinilah komunitas menjadi subjek utama untuk menentukan dan mengelola program seperti PNPM Mandiri dan juga BUMDes. Pada pendekatan ini dapat dinilai lebih lanjut dikarenakan sudah memenuhi nilai dan praktik lokal. Selain itu, diperlukan pula pemberdayaan komunitas yang berarti memperkuat kapasitas warga dalam mengelola aset, pengetahuan, dan juga jejaring sosialnya. Narayan pada tahun 2021 menyatakan bahwa pemberdayaan komunitas dan juga inklusi sosial merupakan pilar penting dalam penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Contoh program dari pemberdayaan komunitas dan juga inklusi sosial adalah PNPM Mandiri, BUMDes, dan juga Koperasi Petani Perempuan yang ada di Indonesia. Ketika pemberdayaan komunitas digabungkan dengan inklusi sosial, maka kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan juga penyandang disabilitas serta masyarakat adat dapat mendapatkan ruang yang lebih adil. Tidak lupa terkait program evaluasi yang menjadi langkah penting dalam menentukan keefektifan kebijakan yang dijalankan.
Menurut Al-Kir dan Roche pada tahun 2022, evaluasi multidimensi perlu dilakukan untuk menilai perubahan kualitas yang lebih menyeluruh, bukan hanya pada pertumbuhan pendapatan. Di Indonesia sendiri, evaluasi masih memiliki beberapa kendala, yaitu yang pertama pada data yang tidak real time, lalu fokus masih pada input dan output bukan outcome dan impact, serta minimnya pelibatan masyarakat sebagai pihak utama dalam evaluasi. Beberapa inovasi yang perlu diterapkan yaitu social audit, citizen report card, serta pemantauan desa berbasis aplikasi, dan juga evaluasi dan perencanaan yang melibatkan warga sebagai pihak utama. Dari strateginya dapat disimpulkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan dari satu pendekatan saja. Perlu perpaduan antara kebijakan nasional, pemberdayaan komunitas, dan juga evaluasi yang transparan. Transformasi sosial baru akan terjadi ketika masyarakat miskin diposisikan sebagai subjek pembangunan. Dengan langkah yang terencana, kemiskinan dapat ditekan bukan hanya sekedar angka, tapi juga perubahan kualitas hidup yang lebih layak bagi masyarakat. Demikian laporan terkait strategi penanggulangan kemiskinan. Terima kasih dan sampai jumpa.